Pernah ditanyain soal ekspektasi gaji nggak sih? Aku sih waktu itu langsung nentuin satu angka aja. Widih. Aku biasanya sih kasih range dan agak lebihin dikit. Setelah ngelaluin gitu ya berbagai macam proses seleksi, akhirnya kita sampai ke momen winning moment gitu ya, dimana kita mungkin ngedapetin offering, jeng jeng. Nah, mungkin aku pengen mulai dulu dari Mbak Fani untuk kalau boleh flashback in your experience ketika kemarin ngedapetin offering gitu ya Mbak. Ataupun di proses manapun pernah ditanyain soal ekspektasi gaji nggak sih? Dan gimana waktu itu cara Mbak Fani ngejawabnya? Kalau ditanya ekspektasi gaji, kebetulan di karir support ini kita tuh memang dikasih kayak by Revo itu udah dikasih range untuk kalian masih newbie di digital marketing, ada range gajinya sekian dan sekian. Atau kita juga bisa lihat sebenarnya kan sekarang udah banyak banget tuh website yang kasih daftar gaji di Indonesia atau enggak daftar ini kayak gitu. Jadi dengan kayak diajarin kayak gitu, kita tinggal pas interview ketika ditanya range gaji ya kita kasih aja yang seperti kita tahu. Tapi kalau misalnya aku sih waktu itu langsung nentuin satu angka aja. Widih. Nggak kasih range. Kalau dikasih range bawah ngepas juga, jadi langsung aku kasih. Iya. Jadi kasih satu angka, tapi nanti ya kalaupun dia nego, lihat nanti lah ya. Nanti kita negosiasi lagi. Ih, gitu. asik. Nanti kita bahas tentang negosiasi. Tapi aku mau nanya ke Nat, pernah ditanyain soal ekspektasi gaji? Pernah, dan aku biasanya sih kasih range dan agak lebihin dikit kadang dari yang aku pengen, karena pasti dia akan nego lagi gitu. Gitu sih. Ini udah masuk ke tips jadinya. Iya. Oke. Tapi artinya memang pasti ya nggak muluk-muluk dan nggak bohong. Namanya kita kerja kan pasti mungkin kita mencari kompensasi and benefit. Nah, ngomongin kompensasi and benefit, selain tadi ngomongin gaji ya, udah ditanyain ekspektasi gaji, tentu pasti bakal ditawarin hal-hal yang mungkin lebih dari sekedar gaji gitu kan. Nah, mungkin aku pengen tanya dulu ke Mbak Fani. Waktu itu offeringnya misalnya gitu ya, apa aja sih yang ditawarkan dan apa sih pertimbangan Mbak Fani mau terima atau nggak terima offering itu? Kalau aku waktu itu terima offeringnya karena satu sesuai dengan gaji yang aku minta. Terus yang kedua pas aku baca ternyata kalau di Indonesia itu kan kita kerja dulu setahun baru dapat jatah cuti ya. Kalau di sana tuh enggak, ketika kita udah enroll, udah onboarding, udah langsung bisa cuti. Jadi kayak enak juga. Udah tuh mana aku WFA kan, jadi kayak benefitsnya lumayan juga dan ada benefits lain yang aku pikir ya ini not bad lah. Dan juga aku melihat lebih ke industrinya ya, karena memang kayak aku pikir aku harus berada di dunia tech company, aku berada di dunia digital marketing yang tech company juga, dan ini kebetulan Armor Zero memang tech company. Jadi aku pikir ya udahlah, paling tidak orang pasti akan mencari perlindungan cyber security lah selama hacker masih banyak. Jadi paling tidak dia nggak collapse kayak aku event organizer dulu gitu. Kayak security ke depannya itu lebih seperti apa? Oke. Biasanya ada benefit apa lagi Mbak yang ditawarin? Misalnya kayak of course different company pasti beda ya. Tapi kalau biasanya perusahaan di Indonesia kan ngasih BPJS misalnya kayak gitu kan, atau misalnya ngasih medical insurance. Kalau dari perusahaan luar negeri dikasih kayak gitu nggak? Aku dikasih device sih, kita dikirimin device untuk kerja. Jadi maksudnya kita WFA tapi memang dikirimin peralatan kerjanya kayak gitu. Berani juga ya. Oke, ini jadi menarik. Oke. Lanjut mungkin ke Nat. Kalau misalnya dari Nat sendiri, apa yang menjadi consideration untuk take or not take an offer? Oke, kalau misalkan aku offering itu benar sih, lihat dari benefitnya juga. Dan kadang kalau misalkan dari aku itu adalah kayak kadang mungkin di perusahaan sebelumnya nih, kayak contohnya aku tuh karena aku mengerjakan banyak hal, jadi ekspektasi gaji aku mungkin lebih tinggi gitu. Karena aku ngerasa, gue tuh generalis banget gitu, gue tuh ini gue kerjain semuanya, jadi I deserve more gitu. Tapi kalau misalkan emang masuk ke perusahaan nextnya, tapi dia udah terfokus pada satu job dan role itu, nggak bisa tuh yang setinggi itu. Jadi kayak ada benarnya kalau misalkan jangan terlalu idealis gitu. Jadi don't be too greedy, don't be too idealis juga, kayak instead
kalau misalkan buat case aku kan aku seorang fresh graduate dan emang pengalaman aku sebelumnya kan masih 6 bulan gitu. Ya lu fokus aja kayak lu benerin contribute ke perusahaan itu sebaik mungkin dan pada akhirnya nantinya gaji lu akan naik dengan sendirinya gitu loh. Nah, kalau misalkan pertimbangan aku itu adalah lebih ke arah benefitnya juga. Nah, benefitnya itu mencakup apa? Kalau misalkan case aku kan di industrinya itu agency dan agency itu emang udah terkenal banget dengan lembur-lemburnya gitu loh. Nah, makanya kayak dengan perusahaan yang kayak bisa kasih aku uang lembur, itu menurut aku udah kayak valuable banget buat gue gitu loh. Terus kayak dari segi kerjanya itu kayak gimana? Kayak contohnya kan ada kayak beberapa tempat yang emang mewajibkan untuk kita WFO. Tentu itu butuh cost gitu. Nah, berarti perusahaan yang bisa WFH itu jadi ini nih kayak berguna juga buat gue gitu. Jadi gue bisa menghemat pengeluaran untuk ongkos. Kemudian dapat free makan siang kalau emang diwajibkan ke kantor. Jadi gue nggak perlu mikirin namanya kos-kos yang makan lah, transportasi lah gitu. Terus memang dari jatah cuti juga benar, kayak jatah cuti juga ada gitu. Jadi ya kemudian lihat HR-nya juga sih, kayak kadang di perusahaan tertentu kayak banyak banget activity-nya. Kayak contohnya ada perusahaan yang emang dia itu HQ-nya bukan di Jakarta, di kota lain. Terus dia bilang kayak kalau misalkan lu tuh perlu dinas ke sana kayak gimana gitu. Jadi tuh dia benar-benar akomodasi semuanya. Itu jadi plus point. Terus kayak aktivitas dari HR-nya kayak misalkan ada yoga kelas lah, apa segala macam, itu kan juga jadi pertimbangan banget tuh. Kayak kita juga happy gitu di perusahaan tersebut gitu sih, benefit-benefitnya. Jadi bukan hanya gaji tapi juga ada komponen benefit yang memang harus dilihat. Nah, benar. one last question, kalau dari offering kadang-kadang nih gitu ya, mungkin kita di offer sesuatu yang ya kita nggak terlalu kita pengen aja sedikit, jadi akhirnya kita perlu negosiasi. Benar. Mungkin boleh share some tips untuk negosiasi, baik dari pengalaman sendiri ataupun mungkin pengalaman dari, kalau belum pernah ya, mungkin pengalaman dari teman atau cerita karir coach gitu. Mungkin dari Mbak Fani? Kalau aku sih kebetulan karena memang range gaji yang aku minta di approve, tapi punya pengalaman teman sih, dia negosiasi gaji, karena waktu itu kita di Revoyu kan satu tim itu sering ngobrol-ngobrol kan, kayak misalnya aku ditawarin nih dapat di sini tapi gajinya masih belum ini, ya udah aku bilang nego lagi aja. Nah akhirnya dia nego-nego, akhirnya dapat lebih dikit. Terus kadang nanya alasannya apa ya aku nego gaji, ya bilang aja kalau segini itu kamu harus transportasi, apalagi kan kalau misalnya dari daerah dia harus pindah ke Jakarta kan ekstra cost lagi buat dia kan, kamu kasih alasan itu aja kayak gitu-gitu. Jadi memang kalau lagi negosiasi penting untuk ngobrol-ngobrol sama temen untuk nyari-nyari pengalaman kayak gitu. Iya. Oke, kalau dari Nat? Kalau misalkan dari aku negosiasi gaji itu sebenarnya ini sih dari kayak pengalaman interview yang banyak, kemudian kayak offering jadi tahu kayak orang tuh dengan pengalaman gue yang segini menghargai gue berapa ya, dan dari situ emang ketemu tuh kayak paling tertingginya berapa. Di situ kayak tahu dengan posisi lu tuh sekarang ini dengan pengalaman lu yang emang baru 6 bulan, gue itu paling maksimal lu dapetnya tuh segini gitu loh. Nah jadi kayak benar kayak enggak sih, yang kembali lagi yang kayak tadi aku bilang, kalau misalkan untuk fresh graduate mungkin jangan gila gitu loh kalau misalkan nego, maksudnya walaupun emang pengalaman lu sebelumnya tuh lu generalis banget gitu, jangan gitu. Nah terus kalau misalkan pengalaman nego itu, kalau misalkan dari career coach aku itu adalah benar juga yang kayak tadi dibilang, mungkin kayak dari segi considerationnya misalkan rumah lu di mana, tempat kerjanya di mana, itu emang penting. Tapi lebih baik lagi kalau misalkan lu bisa nonjolin skillnya gitu loh. Kayak gue tuh achievement gue tuh kayak gini, dan itu yang seharusnya lebih ditonjolin juga gitu sih. Satu insight dari aku sebagai career coach adalah gini, kadang kita nggak pede untuk negosiasi. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang kita punya. So that's why kayak tadi mungkin Nat sempat mention juga, kita harus tahu portofolio kita harus tahu skill set kita bisa apa gitu kan, sehingga pas negosiasi tuh enak gitu loh. Considerationnya tuh bukan hanya masalah finansial aja, tetapi skill dan knowledge dan experience yang kita punya itu akhirnya bisa kita jual lah ya kasarannya untuk negosiasi. So itu tadi tips-tips buat negosiasi. Waktu one on one dengan career coach aku pertanyaan pertama ke dia tuh kayak,
Kak kira-kira beneran ada yang mau hire aku nggak ya? Karena stigma yang aku dapat ketika kamu udah berumur nggak bakal bisa dapat pekerjaan lagi gitu.